Awalnya rusa emas yang hidup di hutan dan ditemukan oleh orang-orang. Para pemburu di hutan memutuskan untuk membawa senjata mereka untuk memburunya. Saat ini, kakek nenek saya sedang memetik teratai salju ketika mereka mendengar suara tembakan. Mengikuti arah tembakan, mereka menemukan dua rusa. Rusa emas paling berharga di kantong para pemburu. Mereka memutuskan untuk membawa bulunya ke kota untuk dijual. Tiba-tiba, tangisan menarik perhatian anak laki-laki itu. Itu adalah rusa yang penuh kasih. Itu adalah anak dari rusa emas itu. Induk rusa, untuk melindungi anaknya, menyembunyikannya di tumpukan salju. Bocah itu tidak tahan membiarkannya berkeliaran di luar sendirian. Ketakutan akan mati kedinginan, atau menjadi mangsa para pemburu. Jadi kakek nenek saya membawanya pulang bersamanya. Kakek menggunakan papan untuk membuat kandang ayam. Meski tidak terlalu indah dari luar, namun tetap dianggap sebagai tempat tinggal. Sejak saat itu, bayi rusa mulai hidup bersama ketiga cucunya. Pendatang baru sepertinya cukup penasaran dengan kehidupan di pedesaan, sering terjun ke kandang ayam untuk menggoda ayam. Diperkirakan dengan keuntungan itu bisa menonjol di antara ayam. Namun tak disangka, ayam-ayam itu terus-menerus mematuk hidung anak rusa itu. Rusa kecil yang ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa, berlari di belakang anak laki-laki itu meminta bantuan. Bocah itu dengan keras mengancam ayam-ayam itu, sehingga dia bisa mengusir mereka. Tapi rusa tidak bisa menang bahkan ayam, di masa depan mungkin rusa emas yang mendominasi kawanan. Karena itu juga mewarisi sifat induk rusa. Pantatnya perlahan menguning. Ini mengejutkan kedua anak itu, yang terus menatap pantatnya untuk waktu yang lama. Semakin dekat Anda, semakin jelas cahaya keemasan ini. Ini membuat mereka yakin bahwa itu tidak normal. Pulang ke rumah pada malam hari, mereka berdua menceritakan hal ini kepada kakek mereka. Kakek mengatakan ekor rusa berwarna putih. Saat dalam bahaya, mereka dapat mengangkat ekornya, memberi isyarat kepada kawanan. Namun rusa ini memiliki ekor berwarna kuning. Ia belum pernah melihatnya, tapi itu tidak normal. Pada saat mereka menggiring rusa kecil ke hutan untuk memetik sayuran, terdengar suara tembakan. Bayi rusa itu sepertinya mendengarnya dan segera berlari ke dalam hutan. Tidak peduli apa bocah itu menyebutnya, itu tidak berhenti. Bocah itu kembali ke rumah dan menunggu sepanjang malam di kandang rusa. Keesokan harinya, ketika dia membuka matanya, dia melihat seekor rusa kecil di depannya. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Di musim dingin, bayi rusa juga sering keluar kandang. Sebagian besar waktu itu lari ke hutan. Kakek memberitahu bocah itu ketika dia naik gunung beberapa hari yang lalu. Melihat seorang pemburu menodongkan pistol ke dua rusa, bersiap untuk menarik pelatupnya, seekor kijang emas tiba-tiba muncul. Tubuh memancarkan cahaya keemasan yang kuat, membutakan mata pemburu. Mungkinkah rusa emas ini adalah rusa kecil yang mereka selamatkan? Untuk menguji dugaan mereka, bocah itu menyelinap ke dalam hutan. Cahaya keemasan bersinar, dan rusa emas muncul di depan bocah itu. Anak laki-laki itu mengambil langkah kuat, berlari mendekat. Dari tatapannya, dia menyadari itu. Sudah dewasa sekarang, tidak hanya memiliki bulu berwarna kuning, tetapi juga menjadi pemimpin. Rusa kuning mengatakan bahwa para penebang memasuki hutan untuk menebang banyak kayu, sehingga tidak ada tempat untuk bersembunyi. Banyak rusa yang disembelih oleh para pemburu. Oleh karena itu, ia segera membawa kawanan rusa tersebut dan pindah ke dalam hutan yang dalam. Keesokan harinya, rusa emas membawa mereka berdua ke tempat tinggal rusa. Rusa menggunakan tarian dewa untuk menyambut dua tamu yang jauh. Para tamu dari kawanan rusa ini mendapat sambutan yang luar biasa. Puluhan ribu rusa tampaknya telah menemukan jalan pulang. Tapi itu tidak berlangsung lama. Para pemburu mengetahui lokasi kawanan rusa tersebut. Mereka mengambil senjata mereka dan pergi jauh ke dalam hutan. Untuk menjaga agar rusa tidak dimusnahkan, anak laki-laki itu memainkan seruling untuk memanggil rusa emas. Tapi mereka masih selangkah terlambat, rusa-rusa itu berhamburan. Rusa beruntung yang selamat juga terluka parah. Bocah itu dengan hati-hati membalut lukanya. Segera musim gugur dan musim dingin tiba, dan rusa mulai bermigrasi lagi. Dua orang khawatir rusa emas akan mati kedinginan. Mereka mengambil ransel, akan menemukannya. Jalan mendaki gunung sangat sulit, keduanya dengan hati-hati mendaki ke puncak gunung, tetapi salju di kaki mereka tiba-tiba turun. Duanya jatuh seperti itu ke dalam lubang yang dalam, dikelilingi oleh salju dan es di semua sisi, dan masih sangat lembut. Keduanya tidak memiliki cara untuk merangkak naik. Dalam keputusasaannya, bocah itu tiba-tiba teringat bahwa dia bisa menggunakan bola salju untuk membantunya merangkak. Fakta membuktikan bahwa dia benar. Ketika mereka sampai di tempat itu, keduanya melihat kijang emas sedang berlutut di atas salju. Kaki kanan terkena peluru. Bocah itu dengan hati-hati merawat lukanya. Di malam hari, seekor rusa emas muncul di halaman. Itu datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada ketiganya. Ia ingin membawa rusa keluar dari hutan ini, untuk mencarikan rumah baru bagi mereka. Akhirnya matang sepenuhnya, menjadi rusa emas sejati.
Akhir dari cerita, rusa emas dan ribuan rusa lainnya keluar dari hutan ini.